Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema liquid glass ya. Ini temanya keren banget ya. Kalau menurutku ini temanya keren banget, dari mulai wallpaper dan penempatan widgetnya ini keren banget. Dan seperti biasa untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti biasa untuk di review kali ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Untuk yang step pertama kita akan review secara keseluruhan dari temanya. Nanti untuk yang step kedua kita akan berikan tutorial cara restore temanya. Ya, cara restore temanya. Karena tema ini masih tema dari Chinese. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke step pertama, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, untuk full reviewnya seperti biasa kita akan mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Disclaimer terlebih dahulu, kalau di rekomendasi atau di review tema kali ini temanya murni bawaan dari TS-nya ya, bawaan dari temanya. Nggak ada yang kita kostumisasi, dari mulai icon, widget itu semuanya bawaan dari temanya. Makanya di sini untuk dari tampilan widgetnya dia masih, maksud tampilan dari iconnya dia masih menggunakan tampilan icon yang standar. Sebenarnya sih ada perubahan, tapi perubahannya nggak begitu ketara. Kalian bisa kostum sendiri untuk di bagian ikonnya. Banyak kok untuk icon liquid glass yang udah pernah aku share ataupun bikin reviewnya di video kali ini. Kalian bisa scroll ataupun bisa layout di bagian video lainnya. Di bagian atas ini ada widget yang cukup simpel ya, di widget jam, hari, dan juga kalender aja tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan yang keren dari tema ini dari wallpapernya, dia ada gyroscope-nya gitu ya. Kalian bisa putar-putar gini, dia ada 3D-nya gitu. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini yang pasti udah ada perubahan, dia udah nomornya udah membulat gitu ala-ala iOS zaman sekarang ini. Dan untuk di bagian kontak dan juga detail kontak, tema ini juga ada perubahan. Di bagian control center tema ini udah pasti ada perubahan. Dia udah rounded ataupun agak oval gitu ya. Kalau tadinya kan dia mengotak ini. Ini tampilan icon tampilan di bagian control centernya dia fresh banget ya. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Sekilas sih untuk di bagian notifikasi bar hampir kayak standar gitu ya. Tapi ini enak dilihat ya, daripada untuk di tampilan notifikasi bar dia biasanya menumpuk itu. Dan ini keren ya. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian setelan dan juga setting. Di bagian sini sayangnya di sini nggak ada perubahan. Dan untuk di bagian aplikasi pesan sistem, tema ini ada perubahan nih. Untuk di bagian aplikasi pesan sistem tema ini ada perubahan. Dia udah kayak iOS gitu. Dan untuk di bagian pesannya ini udah diganti dengan dia tulisan Mandarin gitu ya. Dan oke, untuk di bagian counter volume tema ini udah ada perubahan. Dia udah mengadaptasi counter volume terbaru. Bila kalian pertama kali pencet dia oval gitu ya. Untuk di bagian atas ada dynamic island, tapi untuk dynamic islandnya untuk di bagian home screen seperti biasa dia gimmick ya. Kalau kalian cari untuk dynamic island yang berfungsi di bagian home screen, untuk di video sebelumnya di tema MIUI itu untuk dynamic island yang di bagian home screen itu bisa berfungsi. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Yang keren dari tema ini tampilan untuk di bagian lock screen, dia wallpapernya liquid glass gitu ya, gambar kayak bongkahan es gitu. Dan untuk di widgetnya ini juga keren ya. Di bagian atas ini ada widget hari dan juga kalender. Untuk di bagian bawah ada beberapa shortcut widget lainnya. Dan seperti biasa di bagian bawah juga ada dua shortcut yang harus ada di tema iOS ya. Ada shot center dan juga kamera. Kalian bisa tap di bagian bawah sini untuk menampilkan opsi pilihan wallpaper. Untuk wallpapernya ada 8 pilihan wallpaper ya, dan secara keseluruhan wallpapernya keren-keren ya. Tapi saya paling suka untuk wallpaper yang bagian ini. Ini juga kerennya untuk tampilan di bagian wallpapernya. Dia di laut ada ketek ya. Ini ada perahu kecil gitu ya. Dan jika kalian tap lagi di sini ada beberapa kostumisasi ini untuk di bagian wallpapernya keren-keren ya. Dan saya suka untuk wallpaper ini ya. Oke, untuk di bagian sini kalian bisa kostum dari mulai widget, tampilan widget ya. Di tampilan widgetnya ini ada beberapa pilihan widget, ada 8 pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Dan ini widget yang paling panjang ya, yang sekarang ini lagi ngetren di iOS ya, untuk widget yang seperti ini. Kalau widget yang seperti ini ada di bagian atas, dan ini juga ada sama ya, widgetnya ada di bagian atas. Ini bisa kalian kostum untuk tampilan di bagian warnanya ada di bagian bawah sini ya. Dan oke, kita ke bagian sini. Untuk yang di bagian sini ini widget yang ada di bagian atas, kalian bisa pilih. Ini pilihan widgetnya ada 8 pilihan widget. Tapi secara keseluruhan sih semuanya hampir ada tulisan Mandarin, hanya dua aja yang nggak ada tulisan Mandarin. Sebaiknya sih kalian pilih yang nggak ada tulisan Mandarin seperti ini ya, biar nggak ribet aja kelihatan ada tulisan Mandarinnya gitu. Dan untuk yang di bagian sini ini ada tampilan widget yang ada di bagian bawahnya ya, ataupun yang biasa disebut dengan secondary widget. Di sini ada 6 pilihan widget yang bisa kalian gunakan. Di sini yang ada tulisan full Mandarin gitu, tapi di sini nggak ada tulisan hello kayak kemarin tema-tema kemarin yang udah pernah kita bahas. Tapi ini semuanya secara keseluruhan simple gitu ya. Oh, ini ada ya.
Dan ini bisa ya. Dia tapi widgetnya ada di bagian bawah ya. Widgetnya dia ada di bagian bawah. Widgetnya ada di bagian bawah untuk tampilan di widgetnya gitu ya. Nah, dia ada di bagian bawah sini, nggak di bagian atas. Semestinya sih ada bisa ke atasin ya, bisa kalian pindahkan ke atas semestinya sih. Tapi ini belum aku otak-atik, tapi seperti ini aja udah lumayan keren ya, karena biasanya kan kalau kebanyakan emang widget sekunderinya dia ada di bagian atas, tapi ini ada di bagian bawah. Ini keren ya. Kalau apalagi kalau kalian pakai widget yang nomor 1 ini, yang widgetnya panjang ini, jadi kelihatannya akan jadi lebih keren gitu ya. Dan oke, untuk pilihan wallpaper di sini tadi udah kita bahas ya, pilihan wallpapernya udah lumayan banyak. Dan ini untuk dynamic island bisa kalian nonaktifkan, tampilannya ada di bagian sini. Dan ini untuk blur ya, blur wallpaper yang ada di bagian home screen ya. Jika kalian tap di bagian sini atau kalian aktifkan di bagian sini, nanti untuk wallpaper yang ada di bagian home screen dia ngeblur gitu. Nah, ini wallpaper yang ada di bagian home screen ngeblur. Untuk wallpaper jika kalian pilih yang ada di bagian lock screen, dia otomatis yang ada di bagian home screen dia mengikuti ya. Pilihan wallpaper yang ada di bagian home screen dia otomatis nanti untuk mengikuti wallpaper yang kita pilih di bagian lock screen. Dan oke nih, untuk di bagian sini nih nggak tahu apa ya, ini nggak ada ini ya. Kalau kita aktifkan atau kita nonaktifkan nggak ada yang berubah di tampilannya. Dan di bagian atas ini kalian bisa lihat ada satu buah tombol ya. Jika kalian tap di sini, untuk di bagian bawah liquid glassnya dia kena banget ya. Nah, dia widget yang ada di bagian bawah, dua shortcut aplikasi ini dia jadi ada kayak semacam di dalam liquid glass gitu ya. Dan oke nih, sekarang kita akan masuk cara kostumisasinya. Dan tema ini bisa kalian dapat nanti untuk link downloadnya di kolom deskripsi ya. Untuk link downloadnya di kolom deskripsi. Tapi kayaknya untuk di video ini kita nggak akan berikan tutorial cara backup ataupun restore temanya. Di video-video sebelumnya kita udah pernah bahas dan itu selalu bahas ya. Dan video ini singkat aja. Jadi untuk link downloadnya nanti di kolom deskripsi. Untuk start backupnya itu sama seperti biasa. Tap di bagian kostumisasi, pilih di bagian kayak kunci, terus pilih di bagian kostumisasi. Oke nih, di bagian sini ada beberapa kostumisasi yang bisa kalian gunakan. Tapi kayaknya di sini nggak ada untuk ganti wallpaper ya. Coba kita akan cari cara ganti wallpaper di bagian sini ada apa enggak. Kayaknya nggak ada cara untuk ganti wallpaper ya. Karena di sini kalau kita tap nggak ada pilihan yang masuk ke bagian wallpaper gitu ya. Nah ini untuk batas apa namanya dari pilihan gitu ya. Ini kayaknya emang nggak ada. Oh ini ada ya. Ini ada dua. Satu doang wallpapernya ya. Ini wallpaper. Kalau ini wallpaper lagi. Nah, coba kita akan ganti wallpapernya ya. Coba kita akan ganti yang bagian ini. Dan kita aktifkan di bagian sini. Coba kita kalian untuk tampilan di bagian wallpaper di bagian lock screen ganti apa enggak. Kita tap di bagian sini. Nah, kemudian kalian tap di bagian sini ya. Nah ini wallpapernya nggak ganti ya. Jadi emang wallpapernya kemungkinan besar sih nggak bisa diganti ya untuk tampilan di bagian wallpapernya. Karena udah kita ganti pun wallpapernya ini masih sama, masih menggunakan wallpaper bawaan dari temanya. Tapi untuk tampilan di wallpaper di bagian temanya itu juga lumayan udah keren-keren ya. Atau mungkin nanti kalau ada opsi lain ataupun cara lain kita akan berikan tutorialnya di next video ya. Dan oke, mungkin itu aja yang bisa kita review dari satu rekomendasi tema yang kalau menurutku sih temanya ini keren banget ya. Dia temanya klasik banget. Oh, untuk yang di bagian sini nanti tampilan di bagian apa namanya? Ini ya, depth effect wallpapernya ya. Lagi jika kalian suka dengan video ini dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.